لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ikhwatal iman wal islam azanillahu wa iyyakum. Jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kegiatan ta'lim malam ini. Lanjutkan surah An-Nisa ayat ke-93 dan seterusnya. Kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Sama-sama. Suaranya kenceng ya. Fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة.
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Saya ulang ya, 2 ayat, perhatikan, disimak baik-baik, baru nanti dicontohkan bacaannya. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Sadaqallah. Silakan Ustaz Adul, ayatan bi ayatin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Yaqiqu baq
فجزاؤه Barakallahu fiik. Amin. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Barakallahu fiik. Amin. Wala'ana, kalau nggak kuat berhenti di situ nggak apa-apa. Terus diulang dari wala'anahu. Barakallahu fiik. Darabtum, ada ba ya, ba sukun qalqalah ba. تبتغوا فمن الله فمن Barakallahu fiikum. Istamir. Wa man yaqtun, qalqalahnya Pak ya, diperdengarkan qalqalah. Wa man وغضب الله وغضب وأعد له
Bukan wa'adallah ya. Wa a'adda lahu. Perhatikan dulu, saya kasih contoh biar nggak salah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Coba lagi Pak, sekali lagi. Wa a'adda. Barakallah. Mantap. Lanjut. Katsirah, sinya yang panjang. Sadaqallahul azim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah dengarkan, kita sudah baca, kita sudah praktekkan ya bacaan kita. Semoga makin hari makin berkualitas ya, qiraah kita, tilawah kita, tadabbur kita, bil khusus pengamalan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Baik, jamaah dimuliakan Allah, ayat sebelumnya masih nyambung dengan ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu mengenai hukum kriminal ya, pembunuhan. Di dalam Islam semuanya diatur ya. Jadi kitab yang paling komprehensif, paling lengkap adalah kitab Al-Qur'an. Dari berbagai macam persoalan kehidupan itu ada di dalamnya. Namun kita harus terus mengkaji, harus terus memahami ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan pahaman para salaf ya, para orang-orang yang memang sudah teruji ya, dalam keilmuannya ya, jangan ngarang-ngarang sendiri, karena sekarang banyak berkeliaran itu memahami Al-Quran tidak berdasarkan ilmu yang memadai, dan itu sangat sangat bebas ya. Di YouTube ya, banyak orang-orang yang tidak baca Quran saja tidak bisa, baca aja nggak bisa, tapi dia berani mengeluarkan kesimpulan dari Al-Quran itu berdasarkan logika-logika ya. Jadi ru'yahnya tanpa didasari dengan ilmu yang memadai. Hati-hati, maka harus kita kembalikan kepada as-sholahnya, kepada Al-Quran, kepada penafsiran yang memang sesuai dengan manhaj para salaf, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para ulama-ulama mu'tabar yang kita sudah fahami, kita akui keilmuannya. Ya, jadi hati-hati ya Bapak-bapak sekalian, anak-anak kita tolong diarahkan kembali agar mengkaji dan memahami Al-Quran itu dengan guru ya. Jadi harus ada guru. Kalau YouTube itu boleh juga didengarkan, tapi harus ada filter ya, harus ada yang menuntun. Kalau nggak ada berbahaya. Man la syaikha fa syaikhuhu syaitanun. Barang siapa yang tidak punya guru, maka besar kemungkinan gurunya itu apa? Syaitan ya. Jadi jangan gegabah, jangan sembarangan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan apa? Sengaja. Fajazaohu, maka balasan orang tersebut adalah jahannam. Khalidan fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah juga mengutuknya. Wa addalahu, dan Allah menyediakannya adzaban azima, dengan azab yang besar. Tolong perhatikan ayat sebelumnya juga mengenai tentang hukum pembunuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, jadi pembunuhan itu ada 3, ada amdun, ghairu amdin, terus syibhu amdin. Jadi kalau kita lihat fikih itu ada 3 ya, ada amdan dengan sengaja, bi ghairi amdin tanpa sengaja, ada syibhu amdin yang menyerupai sengaja, itu juga ada. Ya, kalau yang sengaja betul-betul sengaja, ada rencana membunuh memang. Makanya di sini pakai fi'il fi'il madhi apa mudhari'? Wa may yaqtul. Mudhari' ya. Bukan wa man qatala, wa may yaqtul, karena kalau wa may yaqtul berarti di situ ada rencana. Jadi pembunuhan berencana. Makanya sekarang ada istilah pembunuhan berencana. Kalau hukum positif itu akan ditangkap bila mana sudah memenuhi 2 syarat ya. Ada apa? Alat bukti. Nah, itu kalau pembunuhan berencana sama pembunuhan tidak berencana itu beda. Ya, beda penanganan hukumnya. Sebenarnya mereka itu banyak yang mengambil referensi dari Al-Qur'an sebenarnya. Cuman nggak mengakui saja. Ya, dan itu sudah dijelaskan. Nah, kita sebagai seorang mukmin hendaknya segala sesuatu, kasus apapun itu kita cek dulu dalam Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an berbicara, bagaimana Rasulullah mencontohkan itu. Ya, kemudian ada yang tidak disengaja ghairu amdin, khata' ya, kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Jadi khata'an, dan orang mukmin tidak mungkin ya membunuh sesama mukmin itu kalau didasari dengan kesengajaan, enggak mungkin. Ya, makanya ayatnya kemarin wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Jadi la yumkin, tidak mungkin. Kenapa? Karena seorang mukmin itu dengan kepercayaannya, dengan imannya itu enggak mungkin ya kemudian dia sengaja membunuh orang, karena dia tahu bahwa yang berhak mencabut nyawa itu adalah zat yang menghidupkan. Makanya kata Allah wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata' itu karena khilaf, tidak sengaja. Tapi kalau ada orang bunuh dengan sengaja, berat itu. Nah, ini kita bahas. Qatala mu'minan muta'ammidan. Ada juga yang membunuh tapi tidak sengaja juga enggak, tapi menyerupai sengaja. Kok bisa? Ya bisa lah. Ya. Contohnya gimana? Ya misalnya ini. Ya. Apa ini namanya? Air dilempar. Padahal air ini biasanya bukan untuk, tapi diapa? Kalau air biasanya diapain? Diminum lah, jawabannya susah banget. Kita lempar nibahin orang, padahal ini bukan alat membunuh. Tiba-tiba dia mati. Kalau menurut kebiasaannya bahwa kelempar air segini itu nggak akan membunuh orang, ya. Tapi itu ternyata menyebabkan dia terbunuh. Ya, nah, itu dibahas sendiri. Itu namanya syibhu amdin, ya, syibhu amdin. Jadi menyerupai sengaja. Nah, gitu ya. Kalau yang nggak sengaja, ya nembak sesuatu atau melintang burung ya. Kalau pelintengan kan memang itu bisa alat membunuh kan. Ketapel ya. Kalau ketapel misalnya pakai batu yang segini misalnya terus kena dada atau kena leher ya nanti bocor mati bisa ya. Nah, lintang burung ternyata kena orang, itu nggak sengaja. Nah, yang sengaja itu memang ada perencanaan, memang mau dibunuh orang itu. Nah, motifnya biasanya macam-macam ya. Motif dendam, motif segala macam. Nah, itu motif ya. Tapi yang jelas ada perencanaan.
Nah, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja balasannya berat. Fajazauhu jahannama khalidan fiha. Nah, di sini banyak pendapat akhirnya ini khalidan fiha itu apakah betul-betul orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu nanti sudah tidak ada lagi jalan taubat. Nah, ini beragam-ragam pendapat ternyata kalau kita lihat di kitab-kitab fikih ya, bahkan di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan dengan sangat gamblang. Nah, di antara yang berpendapat bahwa itu nggak ada jalan taubat, pokoknya sudah jahanam saja. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sejumlah sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Abu Hurairah, Abdullah ibn Amr, kemudian Abu Salamah dan lain-lain. Banyak sekali juga yang mengatakan bahwa itu sudah tidak ada lagi jalan taubat karena melihat daripada zahir ayat ini ya, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Ada juga yang kemudian memaknai khalidan fiha di sini itu maksudnya menunjukkan bahwa waktu ini sangat lama ya, sangat lama sekali, tapi pada akhirnya kalau dia punya iman nanti ada kesempatan untuk masuk surga ya. Nah, ini juga berdasarkan ayat Al-Quran. Misalnya di surat Al-Furqan ya, itu ada ayat berbunyi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu wa yakhlud fihi muhanan illa man taba wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa termasuk yaqtuluna nafsal lati bighairi haqq ya, nafsal lati haramallah, itu tadi termasuk membunuh sengaja atau sejumlah dosa termasuk zina. Kalau itu bertaubat maka akan diterima taubatnya, wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, dan keburukannya itu akan diganti dengan kebaikan ya. Keburukan-keburukan yang lalu ditimpa dengan kebaikan-kebaikan, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Ini memang harus dijelaskan ya. Wa may yuqaddim ala qatli mu'minin aliman bi imanihi muta'ammidan li qatlihi fajazaohu jahannam mukhalladan fiha 'ala dawam. Wa hadha mahmul indal jumhur ala man istahalla qatlal mu'mini kama qala Ibnu Abbas di annahu bistihlalil qatli yusbihu kafiran. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan itu menjadi kafir dia ya, keras ya beliau. Tapi yang jelas ini memang hukumannya itu sangat keras. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, dan mendapatkan kemurkaan Allah dan laknat serta disediakan Allah dengan azab yang besar. Ay wa yanaluhu sukhtus syadid minallah wattardu min rahmatillahi wal adab syadid fil akhirah ya, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah dan azab ya, dan dijauhkan dari rahmat Allah dan azab yang sangat dahsyat fil akhirati, di akhirat kelak ya. Sudahlah dimurkai ya, kemudian dijauhkan dari rahmatnya. Ini menunjukkan bahwa memang Allah sangat marah dan murka. Kalau murka masih mendapatkan rahmat, ini masih mending ya, seperti orang tua yang marah kepada anaknya, sekalipun marah tapi masih dikasih makan, kasih minum, itu masih belum seberapa. Tapi ini menggambarkan bahwa kemarahan Allah itu sudah marah banget ya, marah dan dijauhkan dari rahmatnya karena begitu berharganya nyawa manusia, sedangkan dia memperlakukannya dengan cara-cara yang keji ya, dengan membunuh ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, makanya hukumannya juga sangat berat. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Nah, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, dan apabila kamu pergi ya, doroba itu mana aslinya apa? Doroba memukul, tapi bisa bermakna macam-macam, bahkan ada 40 makna doroba itu ya. Di antaranya bepergian juga doroba. Idza darabtum fi sabilillah, tatkala kalian pergi ya, berperang untuk membela agama Allah, fatabayyanu, maka
kalian harus teliti ketika bertemu seseorang. Ayat ini turun berkaitan dengan satu peristiwa. Sejumlah sahabat pergi untuk berperang, tiba-tiba di jalan bertemu seseorang yang sedang menggiring kambing, ya. Jadi seorang laki-laki dari Bani Sulaim, ya, sedang menggiring kambingnya. Karena melihat sejumlah sahabat yang sedang lewat berpapasan, si laki-laki tersebut memberikan salam, assalamualaikum, begitu, ya. Nah, karena memang para sahabat ini sedang melakukan perjalanan jihad, tentu kehati-hatian mereka itu sangat protektif, ya, luar biasa, ya. Kalau ada apa-apa itu dia nggak langsung mudah percaya, begitu, ya. Akhirnya apa? Di antara sahabat ada yang mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang pura-pura, ya, pura-pura memberi salam untuk menyelamatkan dirinya, ya. Maka ada yang mengatakan ma sallama alaina illa taqiyah, ma sallama alaina illa taqiyah. Seorang ini menurut pendapat saya, ya, jadi memberi salam itu hanya taqiyah. Apa taqiyah artinya? Menyembunyikan identitasnya untuk mendapatkan keselamatan supaya nggak dibunuh, gitu, ya. Nah, ini pernah terjadi seperti itu, ya. Nah, kemudian para sahabat itu tetap membunuh seorang laki-laki tadi, ya, dan kambingnya dibawa, gitu, ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi asbab turunnya ayat ini. Nah, yang seperti itu boleh apa enggak? Nah, ini jawabannya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza darabtum fi sabilillah, tatkala kalian bepergian dalam jihad, ya. Bahkan ada yang mengatakan bepergian apapun nih, dalam misalnya dalam rihlah atau dalam apa, ini perlu hati-hati. Jangan mudah curiga kepada seseorang, jangan mudah percaya juga, iya. Gimana itu? Nggak mudah curiga, nggak mudah percaya, jadi tengah-tengahnya. Artinya apa? Harus tabayyun, fatabayyanu, ya, fatabayyan. Idza safartum fil jihadi li ghazwil a'da fatathabbatu, ya, wala ta'jilu fil qatli hatta yatabayyana lakum al mu'minu minal kafir, ya. Jadi ketika kalian bepergian fil jihadi, dalam melaksanakan jihad, ya, di ghazwil a'da, untuk memerangi musuh-musuh Islam, ya. Maka kalian jangan buru-buru fil qatli, dalam membunuh seseorang, hatta yatabayyana, sehingga betul-betul, ya, jelas lakum bagi kalian, ya, al mu'minu minal kafir, ya, hingga jelas dia mukmin atau kafir, ya. Kalau dia secara zahir sudah memberikan salam kepada kalian, assalamualaikum, ya, jangan kemudian ngarang-ngarang sendiri. Oh, jangan-jangan dia itu taqiyah, menyembunyikan diri, ayo kita bunuh aja, gitu. Nggak boleh, ternyata itu oleh Allah ditegur, ya, nggak boleh. Maka di sini sangat nampak sekali bahwa nyawa, ya, di dalam syariat Islam itu betul-betul dihormati. Jangan sadiku, ya. Apa sadiku? Tahu nggak? Pernah dengar kata-kata sadiku? Nah, ini yang lahir tahun, udah tahu, pernah dengar? Nah, di Jepara dulu, daerah Jepara itu Jawa Tengah. Dulu waktu perseteruan partai, ya, awal-awal reformasi. Tahun berapa reformasi itu? Mulainya 98, ya. Zaman Pak Harto lengser. Ya, ini yang lahir 98 ada enggak? Lain berapa? Tahun berapa? Ustaz Dardani? Hah? 90. Belum lahir berarti. 98 belum lahir. Anak udah di sini, itu belum lahir. Reformasi saya ikut demo dulu, ya. Demo ikut. Nah, awal-awal itu kan terus kemudian banyak partai waktu itu kan, partai macam-macam. Nah, antara perseteruan antara satu partai dengan partai yang lain di sana, sehingga menimbulkan pertengkaran luar biasa sama Muslim itu. Sehingga ada istilah sadiku, salah dikit apa? Sadiko, salah dikit nggak cocok. Kalau sadiba berarti sadiko, korok, ngeri itu. Salah dikit korok, sadiku,
Itu terjadi. Itu di Jepara dulu. Sekarang udah kembali normal bagus. Seingat saya di daerah Jepara di Jawa Tengah. Sadiku salah dikit korok gara-gara partai. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena enggak menjiwai. Jadi ayat Quran itu hanya dihafal, ya, kemudian dipahami, enggak dijiwai, enggak diamalkan. Ya. Jadi diduga seperti itu. Ya, salah dikit kok. Jadi istilah itu mengerikan waktu itu ya. Jadi di dalam kondisi berperang saja Allah juga tetap ya membimbing para sahabat Rasulullah kaum muslimin supaya tetap hati-hati ya. Jangan buru-buru, jangan gegabah dalam soal nyawa. Kemarin sudah saya sampaikan, hanya gara-gara rebutan tali jemuran saja bisa saling membunuh. Itu zaman sekarang. Itu fakta ya, kita bicara fakta di tengah-tengah masyarakat. Betapa murahnya nyawa karena kaum muslimin ya bimbingannya itu belum komprehensif. Ya, di sini ada yang antum lihat ya, karena di sini nih bisa seperti ini. Coba keluar sedikit. Ada yang mau ngaji enggak? Ada yang mau mengkaji ayat Allah enggak? Seberapa persen yang mau mengkaji ayat Allah itu? Ya, sedikit masih, jumlahnya itu masih sedikit sekali ya, Masya Allah. Jadi belum menyentuh ke seluruh aspek kehidupan kaum muslimin. Jangankan yang non muslim, yang Islam sendiri aja masih mayoritas masih belum paham terhadap kitabnya sendiri. Bagaimana bisa menyeluruh ya, nggak bisa. Itu tugas kita semuanya, orang-orang DKM seperti antum yang rajin ngaji itu harus rajin pula menyadarkan, memberitahu kepada yang lain. Jangan diem ya, jangan diserahkan pada kiai ulama saja. Kiai ulamanya berapa jumlahnya? Sedikit sekali ya. Ketika kita sudah tahu ilmunya, oh ya kita sudah mendapatkan penjelasan seperti ini, sampaikan kepada yang lain bahwa di dalam Islam itu nyawa itu sangat mahal harganya. Membunuh satu orang saja seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi. Qatalan nasa jami'a, maka jangan dikit-dikit gorok, dikit-dikit main itu. Ya, termasuk pembunuhan yang kalau di negara kita ada yang namanya santet, ya, tahu kan? Santet, tenung, teluh dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam kategori pembunuhan secara sengaja. Ya walaupun ada yang percaya, ada yang enggak, itu soal lain ya. Tapi ya faktanya memang demikian. Di Aceh juga ada, dimanapun ada. Bahkan di Amerika juga ada yang negara modern katanya seperti itu juga ada. Ya, itu termasuk kategori membunuh secara sengaja. Kalau soal cara bisa beda-beda, tapi yang jelas niatnya itu ada kesengajaan. Ya, jadi itu. Jadi sampai gitu mewanti-wanti Allah Subhanahu wa taala ya, mewanti-wanti kita semuanya. Fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Nah, wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan liman alqa ilaikum, kepada orang yang mengucapkan assalamualaikum lasta mu'mina, kamu mengatakan bahwa kamu bukan seorang mukmin. Ya. Ya ini jadi ada kejadian seperti itu. Kamu ini menyampaikan salam kepada kami ini hanya takiyah. Apa takiyah? Menyembunyikan identitas. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri, itu takiyah. Nah, takiyah ini dipakai istilah siapa? Syiah ya. Bahkan menjadi syariat Syiah itu salah satunya adalah takiyah. Ya, takiyah itu menyembunyikan identitas. Tatkala bertemu atau berkumpul dengan orang-orang Sunni seperti kita ini, dia sembunyikan itu Syiahnya. Itu namanya takiyah untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Ada istilah itu, antum harus tahu ya. Orang-orang masjid harus tahu istilah ini. Istilah takiyah. Ya, jadi sampai ada sahabat lain mengatakan masallama alaina illa taqiyah. Dia ini memberikan salam ini hanya pura-pura saja. Akhirnya dibunuh. Tapi yang seperti itu Allah enggak rela. Ya, jangan gegabah seperti itu. Ya, wala taqulu liman hayyakum bi tahiyatil Islam lasta mu'minan. Wa innama qulta hada khaufan minal qatli fataqtuluhu. Ya, ini membuktikan bahwa Islam itu sangat menghormati nyawa manusia. Ya, tabtaguna aradul hayatid dunya, dengan tujuan kamu mencari harta. Nah, tadi itu setelah terbunuh orangnya, kambingnya
dibawa, ya dianggapnya itu ghanimah juga ya. Dibawa kambingnya. Kambing yang dibawa oleh laki-laki tersebut kemudian dibawa oleh para sahabat. Nah, jadi tabtaguna aradul hayatid ay halakaunakum kaunikum talibina limalihi alladhi huwa khutamun sari'uz zawal, ya. Jadi dengan tujuan untuk memperoleh hartanya, yang harta ini merupakan kekayaan dunia yang sangat cepat sekali hilangnya. Jangan itu menjadi tujuan. Fa indallahi maghanimu katsirah, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Ya, apa maknanya ini? Fa indallahi maghanimu katsirah. Fa indallah ma huwa khairun min dzalika wa huwa ma'addahu lakum min jazilit thawabi wan na'im. Ya, jadi jangan tergiur dengan harta dunia, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah yang akan disediakan kepada orang-orang mukmin muttaqin, ya, itu lebih baik dari apa yang diharapkan di dunia. Apa itu? Ma'addahu lakum min jazilith thawabi wan na'im, yaitu apa yang telah disediakan oleh Allah kepada kalian semuanya dari banyaknya pahala dan kenikmatan di mana? Di surga kelak. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Nah, begitulah ya keadaan kalian dulu atau dahulu min qablu, sebelum kalian mukmin juga seperti itu. Artinya kalian juga kafir dulu kan sebelum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu 'alaikum ya fatabayyanu. Ya, lalu Allah menganugerahkan kepadamu nikmat, ya, yaitu dengan mendapatkan hidayah. Fatabayyanu, maka tabayyunlah, telitilah. Kadzalika kuntum kuffaron fahadakum lil Islam wa manna 'alaikum bil imani fatabayyanu an taqtulu mu'minan wa qayyasu halahu bihalikum. Ya, jadi kalian dulu sebelum mendapatkan hidayah Islam juga sama seperti orang-orang kafir juga, orang-orang musyrik juga. Maka ketika kalian sudah menjadi seorang mukmin muslim, hendaknya berhati-hati juga dalam melihat satu situasi dan kondisi. Jangan main sadiku aja ya, jangan main bunuh aja. Harus diteliti apakah memang betul-betul dia musuh atau tidak. Nah, inilah ajaran Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kebakar. Maka dalam bahasa Al-Qur'an itu ada istilah tabayyun, ya, bahkan berita saja, informasi saja itu harus ditabayyun. Apa? Tabayyun, ya, dicek, ya, kevalidan atau kebenaran informasi tersebut. Jangan sampai kemudian menyesal karena apa? Gegabah tadi itu, sehingga timbul penyesalan di akhirnya. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah, ya, Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Muttali'an ala amalikum fayujazikum 'alaiha. Jadi Allah sangat tahu, ya, niat kalian, ya, apa yang kalian lakukan, ya, Allah Maha tahu, ya. Kemudian Allah akan membalas semua yang dilakukan oleh manusia dengan balasan yang setimpal, ya. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk juga akan dibalas. Maka berhati-hatilah dalam hal apapun. Jadi inspirasi dari ayat ini itu banyak sekali. Dalam hal apapun kita mesti hati-hati, apalagi berurusan dengan nyawa manusia, termasuk nama baik manusia, termasuk kehormatan orang lain. Ini kita nggak boleh gegabah. Nah, sekarang ini orang memfitnah, menghibah, gegabah dengan orang lain sangat mudah sekali. Dengan apa? Dengan medsos, media sosial. Ya, kita masih harus kembalikan lagi nih, ya. Ya, nilai-nilai itu, value itu kita kembalikan lagi. Jangan sampai gegabah dalam hal apapun. Ini pelajaran bisa kita ambil. Bil khusus terkait dengan nyawa manusia, itu intinya, ya, poinnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita baca dan kita dengarkan dari penjelasan dua ayat tadi, menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.